Erick Thohir ungkap kabar baik Martin Paes. Elkan Bagot singgung Liga 1 dan gairah supporter. Shin Tae-yong panggil 3 pemain ke timnas Indonesia yang jarang bermain di Liga. Striker timnas Vietnam dilarikan ke rumah sakit jelang lawan timnas Indonesia. Tim pemantau timnas Indonesia U16 temukan pemain berpotensi di sumur. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi timnas Indonesia. Erick Thohir ungkap kabar baik Martin Paes. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan kabar baik terkait kemungkinan Martin Paes bergabung dengan timnas Indonesia. Erick mengungkapkan bahwa pada bulan Juni mendatang, Martin Paes dapat menjadi bagian dari skuad Garuda. Martin Paes, yang saat ini menjadi kiper Dallas FC, sedang menjalani proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia. DPR RI telah menyetujuinya bersama dengan 2 pemain lain, yaitu Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen. Meskipun Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen sudah dipanggil oleh pelatih Shin Tae-yong untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia melawan Vietnam pada 21 dan 25 Maret 2024, Martin Paes belum dipanggil. Erick Thohir menyatakan bahwa kemungkinan besar Martin Paes akan dapat bermain untuk timnas Indonesia pada bulan Juni 2024. Kalaupun Martin, proses di FIFA-nya lancar, ya Martin Paes baru bisa memperkuat di Juni atau setelah Juni, kata Erick kepada wartawan. Erick juga menekankan bahwa hal ini tergantung pada kesempatan Paes untuk mengangkat sumpah sebagai WNI. Pada bulan Juni, timnas Indonesia memiliki 2 pertandingan kandang dalam kualifikasi Piala Dunia melawan Irak dan Filipina. Elkan Bagot singgung Liga 1 dan gairah supporter. Bek timnas Indonesia, Elkan Bagot, membahas semangat supporter dan kompetisi sepak bola lokal, termasuk Liga 1, menjelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Vietnam. Dalam wawancara dengan Bristol Rovers, Bagot mengapresiasi antusiasme tinggi masyarakat Indonesia terhadap sepak bola. Pemain berusia 21 tahun itu menyatakan bahwa mayoritas orang Indonesia selalu mengikuti perkembangan sepak bola, baik di tingkat nasional maupun internasional, termasuk dukungan untuk tim nasional. Bagot sendiri merasakan kefanatikan tinggi dari publik Indonesia sejak debutnya di timnas pada 16 November 2021. Bagot juga menyadari bahwa antusiasme yang tinggi terhadap sepak bola di Indonesia memberikan dampak positif pada kualitas kompetisi di dalam negeri. Dia mencatat peningkatan atmosfer dalam kompetisi seperti Liga 1 karena setiap klub memiliki basis supporter yang fanatik, yang berasal dari berbagai daerah. Dalam setiap sudut Indonesia, tim-tim bermain di liga mereka sendiri. Ini melibatkan seluruh komunitas, dan semua orang di sana memiliki cinta yang besar terhadap sepak bola, ujar Bagot. Shin Tae-yong panggil 3 pemain ke timnas Indonesia yang jarang bermain di Liga. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengonfirmasi pemanggilan beberapa pemain yang jarang tampil di klub mereka untuk menghadapi Vietnam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong secara resmi menetapkan skuad 28 pemain untuk pertandingan melawan Vietnam, yang akan berlangsung pada 21 Maret di Stadion Utama Gelora Bung Karno dan 26 Maret di Maidin International Stadium. Dalam daftar pemain yang dipilih oleh Shin Tae-yong, terdapat beberapa nama yang jarang mendapatkan waktu bermain di klub mereka, termasuk beberapa pemain naturalisasi. Pratama Arhan adalah salah satu pemain yang dipanggil, meskipun jarang bermain di klubnya, Suwon FC, yang berlaga di Liga Korea Selatan. Meski hanya tampil sebanyak 3 kali selama musim 2023-2024, Arhan tetap masuk dalam skuad timnas, terutama karena sebelumnya Shin Tae-yong sering mempercayakannya pada saat Arhan membela Tokyo Verdy. Rafael Struijk, pemain naturalisasi asal Belanda, juga termasuk dalam pemain yang dipanggil, meskipun mengalami keterbatasan waktu bermain di ADO Den Haag di Keukenkampioen Divisie, Divisi 2 Liga Belanda.
Meski hanya bermain dalam 7 pertandingan, Struijk berhasil mencetak 3 gol. Sementara itu, Nathan Choyaon, yang masih menunggu sumpah WNI untuk memperkuat timnas Indonesia, juga dipanggil meskipun mengalami keterbatasan kesempatan bermain di SC Heerenveen, di mana ia baru tampil sekali sejak dipinjam dari Swansea City pada bursa transfer Januari. Penampilannya terjadi pada kemenangan Heerenveen melawan Ajax Amsterdam pada 11 Februari lalu. Striker timnas Vietnam dilarikan ke rumah sakit, jelang lawan timnas Indonesia. Striker timnas Vietnam, Ham Tuan Hai, harus dilarikan ke rumah sakit menggunakan ambulans setelah mendapat tackle keras saat membela timnya, Hanoi FC, dalam pertandingan lanjutan Liga Vietnam. Meskipun Hanoi FC berhasil mengalahkan Quang Nam dengan skor 3-1, Tuan Hai mengalami insiden tersebut pada akhir pertandingan setelah mencetak 1 gol dengan penampilan yang memikat. Tackle keras dari pemain Quang Nam, Tang Tin, membuat Tuan Hai terkapar di lapangan. Tang Tin sendiri kemudian diangkut ke rumah sakit menggunakan ambulans untuk pemeriksaan lebih lanjut. Beruntungnya, cedera yang dialami pemain 25 tahun itu tidak terlalu parah. Meski demikian, belum dapat dipastikan apakah Tuan Hai akan pulih sepenuhnya untuk bermain melawan timnas Indonesia pada 21 dan 26 Maret 2024 dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Cedera yang dialami Tuan Hai menambah daftar pemain timnas Vietnam yang harus absen karena cedera, termasuk nama-nama seperti Doan Van Hau, Nguyen Tin Linh, hingga Quang Ngoc Hai. Tim pemantau timnas Indonesia U16, temukan pemain berpotensi di Sumut. Seleksi tim nasional U16 dan U20 putra, serta U17 putri, telah berlangsung di Stadion TD Pardede selama 2 hari terakhir, dari Jumat hingga Sabtu. Dalam proses seleksi tersebut, tim penilai menyatakan telah menemukan beberapa kandidat potensial dari 1.184 peserta yang turut serta. Salah satu talent scouting, Sahari Gultom, yang juga merupakan pelatih kiper timnas U20, menyampaikan bahwa beberapa pemain telah memenuhi kriteria yang ditetapkan. Ucok, panggilan akrabnya, menegaskan bahwa pemain yang berkualitas lahir dari kompetisi, dan ia berharap Asosiasi Provinsi Sumut dapat lebih aktif menggelar kompetisi yang memberikan dampak positif pada perkembangan sepak bola. Menurut Ucok, para pemain Sumut harus berani tampil di luar daerah jika di tempat asalnya minim kompetisi, untuk meningkatkan pengalaman bermain. Selain itu, ia mengapresiasi antusiasme peserta putri yang turut meramaikan seleksi untuk timnas U17, dengan harapan mereka bisa mewujudkan impian menjadi bagian dari timnas putri. Seorang peserta seleksi putri, Joyce dari SSB Shimoves, mengungkapkan impian menjadi pemain timnas. Meskipun awalnya tidak terpikir untuk mengikuti seleksi, namun direkomendasikan oleh pelatihnya. Joyce telah mempersiapkan kondisi fisik dan keterampilannya, didukung oleh orang tua. Panitia penyelenggara seleksi, Yosepine Sembiring, mengungkapkan keterkejutan atas antusiasme peserta yang tidak hanya berasal dari Sumut, tetapi juga dari Aceh, Sumatera Barat, dan Riau. Jumlah peserta yang melampaui prediksi menjadi tantangan, terutama karena persiapan seleksi di Sumut hanya dilakukan dalam 2 hari terakhir.